Jadi ya untuk menghabiskan waktu luang ya kita bisa lakukan kegiatan seperti ini, budidaya ikan dalam ember. Jadi budidamber itu adalah budidaya ikan dalam ember. Ini ada ikan apa aja Pak? Biasanya sih kalau untuk budidamber ini yang paling cocok adalah ikan lele, karena sebenarnya kalau ikan lain kayak nila sih sebenarnya bisa, cuma butuh filter. Cuma kan kita kan biar hemat biaya, kalau filter kan butuh listrik juga kan, terus butuh alat juga, jadi kita menggunakan lele aja, dan lagi lele juga lebih cepat besar juga. Dan apa namanya, kalau lele itu kelebihannya kan geraknya agresif ya, jadi dia menghasilkan oksigen sendiri, jadi otomatis daya tahan hidupnya lebih tinggi dibandingkan ikan lain kalau untuk khusus untuk dibudidayakan dalam budidamber. Ini udah mulai agak gede-gede. Kalau kelebihannya apa aja tuh Pak? Kalau untuk budidamber sendiri kelebihannya yang tadi saya jelaskan, karena kita di daerah perkotaan berarti kita hemat ini lahan, kita nggak butuh lahan yang luas. Yang kedua, bahan-bahannya juga praktis dan mudah didapatkan. Yang ketiga, murah. Contoh kayak ember ini harganya satu ember yang 80 liter ini aja ini harganya cuma 50.000. Terus yang kedua, kita juga bisa memanfaatin, contoh kayak gini nih, aqua gelas bisa, aqua botol juga bisa. Kalau aqua botol kita tinggal potong bagi dua. Jadi hal-hal yang bekas gitu aja, jadi simpel. Terus bibit lele juga murah. Bibit lele itu paling satunya 1.000 kan. Jadi kalau dipotong satu ember ini 50.000, bibit lele satu ember itu isinya ada sekitar 50 ekor. 50 ekor sama ini 50.000, satu lele 1.000, berarti udah 100.000 ya modalnya ya. Ya, terus yang ini sih kan nggak butuh modal juga kita. Sama ini arang paling 5.000 satu ini. Jadi simpel sekali gitu dan mudah didapat gitu loh. Oh gitu Pak ya. Terus yang kedua, yang kelima, kelebihan budidamber itu sendiri, kita bisa manfaatin ini kayak gini nih. Ini habis dipanen ya kemarin ya. Ini kangkung. Ini sisa kangkung yang dibeli di tukang sayur itu, akarnya itu kita bisa potong, tancapkan di sini. Ini bisa selama 4 bulan bisa kita panen sampai 5 kali gitu. Ini kemarin dari panen sekali, makanya udah ada yang panjang, ada yang pendek. Dan ini praktis, tidak hanya kangkung doang sih yang bisa kita tanam di budidamber, kita juga bisa menanam pokcai. Ini seledri, saya lagi coba-coba ya, ini seledri ternyata bisa tumbuh juga bagus. Terus di sini juga kacang panjang, saya lagi tes aja nih. Ini kacang panjang, ternyata kacang panjang juga bisa tumbuh, cuma kacang panjang tidak cuma arang doang medianya, saya kasih juga tanah sedikit biar dia akarnya tidak busuk. Jadi sebenarnya banyak sayur-sayuran, cabai juga bisa, jadi banyak yang bisa kita dapatkan. Selain kita bisa melihara ikan dalam ember, ternyata kita juga bisa memetik hasil yang lain, yaitu sayur-sayuran. Jadi menghemat kos untuk biaya dapur istri juga bisa. Iya. Enak banget Pak ya kalau punya ini Pak ya. Iya. Terus gimana nih Pak cara bikinnya Pak? Oke, cara bikinnya teman-teman cukup beli ember 50.000 satu, coba aja satu dulu. Habis itu cari aqua gelas boleh, kalau enggak aqua botol. Kalau aqua botol dipotong 2. Setelah itu kawat. Jadi kita butuh kawat kayak gini nih. Ini ada kawat ini toko bangunan ada, paling murah nih satu yang 6 meter itu paling 10.000 harganya, kawat kayak gini yang gampang dibentuk. Setelah itu solder. Kalau nggak punya solder, teman-teman cukup pakai paku. Buat apa itu Pak? Paku dipanasin, buat ini harus dibolongin. Oh buat dibolongin ya? Ya. Bolongin biar air ini kan bisa masuk kan, jadi biar ada sirkulasi itunya lah. Nah itu doang sih sebenarnya ada alatnya. Sus, oh ya satu lagi ada arang. Kita juga butuh arang. Arang dapur itu biasanya digunakan untuk kayak gini, arang yang buat pembakaran. Ini arang ini digunakan fungsinya untuk menyerap nutrisi-nutrisi dari fases ikan tadi. Jadi kan tanaman ini makan nutrisinya dari fases ikan. Jadi fases ikan itu bisa diambil
diserap oleh arang tadi. Ini fungsi arang, jadi untuk menetralkan pH-nya juga. Jadi butuh arang murah kok, di tukang sayur juga ada. Udah itu doang kok alat-alatnya, cukup murah sekali. Nah, kalau untuk merawatnya gimana, Pak? Oke, teman-teman, banyak juga orang yang untuk pertama kali mencoba budidaya, kadang-kadang ada yang gagal juga. Sebenarnya terletak pada pemilihan bibit, jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih bibit. Terus yang kedua, air. Jadi upayakan pertama kali beli ember, airnya itu kalau bisa ditampung dulu selama 2 atau 3 hari untuk mengendapkan bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit bagi ikan. Selanjutnya, setelah teman-teman endapkan air, selanjutnya kalau bisa kasih jus daun buah pepaya, karena daun pepaya itu fungsinya kayak tadi untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele tadi, karena ikan lele juga ada penyakitnya. Jadi untuk mengatasi itu bisa menggunakan daun pepaya. Daun pepaya itu bisa diulek atau kalau nggak di blender, terus airnya perasannya masukin ke sini. Selanjutnya kasih garam dapur itu, misalkan kalau garam dapur kecil itu ya satu ember ini kan isi 80 liter, jadi setengah garam dapur cemplungin di sini juga bisa. Nah setelah itu pilihlah bibit, usahakan bibitnya yang nggak ada jamurnya. Nah jangan dicampur bibit yang sakit dengan yang enggak, yang sehat. Jadi seksi dulu, masukin ke ember, lihat dulu kalau dia bagus baru satuin. Tapi kalau yang ada jamur ya udah gabungin dengan sesama yang kurang sehat gitu bibitnya. Hati-hati, jadi jangan dicampur. Kalau dicampur ntar yang sehat malah justru sakit juga. Nah udah itu doang kok perawatannya. Nah perawatan selanjutnya untuk air ini kan lele itu kan agak kotor ya, agak jorok juga ya, maksudnya karena makannya banyak. Jadi usahakan air ini di perawatan airnya itu dikuras seminggu sekali, 1/3 dari jumlah airnya. Nah, dikuras bisa menggunakan pakai selang. Kalau saya pakai selang kayak gini. Airnya teman-teman bisa tampung sih. Kalau saya manfaatin juga ya, ternyata airnya itu bisa saya manfaatin untuk menyiram tanaman kayak gini. Bibit cabai, bibit tomat, untuk pokoknya tanaman yang ada di pot itu kayak terong. Terus saya juga jadi bisa digunakan untuk menyiram tanaman-tanaman ini gitu, kayak daun bawang gitu. Jadi nggak terbuang sih sebenarnya, nggak sia-sia. Itu aja sih perawatannya. Sebenarnya saya ngajak teman-teman untuk melakukan budidaya ini, apalagi di tengah-tengah virus corona ini, wabah, kita sering di rumah ya, habisin waktu luang, kita bisa bercocok tanam sekaligus budidaya ikan dan bisa mengambil banyak faedah dari semua ini. Ya, itu aja. Ada lagi? Nanti bisa nih Pak, saya coba di rumah. Oke, mantap. Oke, salam sukses buat kita semua. Semoga banyak manfaatnya. Semoga bisa dicoba juga di rumah dan bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Oke, video yang luar biasa. Ini yang Pak Nanda sendiri yang bikin ya. Rupanya kalau kelihatan sih cukup sederhana dan menjanjikan ya, karena hanya ember, gelas plastik, arang gitu ya, dengan bibit air. Nah, mungkin agar lebih jelasnya kan saya langsung serahkan ke Pak Nanda selaku presenter di sini. Silakan Pak Nanda untuk bisa menjelaskan lebih gamblang bagaimana cara membuat, bagaimana atau apa itu budik gambar. Silakan Pak Nanda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anto sebagai moderator, Pak Andra sebagai host yang sudah membantu mensukseskan acara ini. Semoga pada pertemuan kali ini bisa memberikan faedah dan manfaat buat kita semua selama wabah virus corona, apalagi kita di bulan puasa, berbagi sedikit hal, insya Allah menjadi berkah dan menjadi nilai pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kata-kata mukodimah saya titipkan kepada Bapak Andra tadi. Jadi saya langsung aja ke pemaparan materi.
Eh, untuk pada siang hari ini kita akan mencoba untuk mengupas dan sama-sama mempelajari terkait dengan bagaimana cara mengembangkan budik damber di rumah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua tinggal di daerah perkotaan yang sangat minim lahan, maka susah bagi kita untuk Ya, halo Pak Nanda. Pak Nanda suaranya putus-putus di saya Pak Nanda. sore putus-putus ya, Pak. Oke. Oh ya, oke, oke. Nah, oke. Terus bersama. Oke, silakan Pak Nanda. Jelas, Pak? Oke, Ya, saya cabut handsetnya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Karena keterbatasan lahan yang kita miliki di daerah perkotaan, maka hal itu tidak menutup kemungkinan untuk kita mampu untuk melakukan budidaya ikan. Salah satu cara bagi kita adalah budidaya ikan dalam ember. Nah, lanjut Panto. ya. Sesuai dengan tema pada siang hari ini, namanya adalah budik damber, singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Nah, bagaimana cara mengembangkan budidaya ikan dalam ember? Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Next, Panto. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat budik damber, kita harus kaji terlebih dahulu keuntungannya apa sih gitu. Keuntungannya bisa Bapak Ibu baca. Yang pertama adalah menggunakan media yang kecil. Media yang kecil ya salah satunya adalah media yang saya gunakan adalah kayak ember, terus kita bisa manfaatin aqua gelas yang bekas, terus kita bisa manfaatin arang dapur dan sebagainya. Kita bisa manfaatin sisa-sisa limbah-limbah dapur seperti akar kangkung yang bisa kita tanam kembali gitu. Yang kedua adalah hemat air. Kita nggak butuh banyak air untuk bisa membudidayakan ikan ini. Karena di dalam ikan budidaya ember itu sendiri, di dalam satu ember aja yang isi 80 liter air, itu kita bisa manfaatin menabur benih sebanyak maksimal 60 bibit. Berarti 80 liter ember itu bisa dimasukin 60 bibit ikan gitu. Dan hasilnya luar biasa gitu. Kalau itu daya tingkat harapan hidup ikannya cukup tinggi. Tergantung cara kita merawatnya bagaimana. Selanjutnya mudah dipindahkan, kita mau geser kemana bisa gampang. Kalau kolom kan nggak bisa dipindahin, harus tutup dulu kolomnya Bapak Ibu. Terus selanjutnya tidak membutuhkan listrik karena pada dasarnya budik damber Bapak Ibu tidak perlu khawatir walaupun kita berbudidaya ikan di dalam ember, kita tidak membutuhkan filter air untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam ember itu sendiri. Karena pada dasarnya ikan yang ada di dalam ember itu karena kita membudidayakan lele itu sendiri dia tingkat beradaptasi dengan lingkungannya cukup tinggi dan dia juga tingkat gerakannya cukup tinggi sehingga dia tidak membutuhkan banyak oksigen dan dia juga bisa tipe ikan yang suka ngambang dan ngambil oksigen ke udara gitu kan yang kemudian masuk lagi. Jadi ya, intinya adalah lele itu sendiri lebih gampang beradaptasi di daerah untuk kita budidayakan dalam ember. Selanjutnya manfaat selanjutnya lanjut Pak Anto. Selain dari mudah listrik, kita tidak membutuhkan listrik untuk filternya. Kita juga gampang dalam memanen ikan, Bapak Ibu. Kalau manen ikan, kalau udah kita pengen makan ikannya sudah layak konsumsi ya kita tinggal cemplungin aja tangan kita ambil ikannya udah beres gitu kan. Terus modal yang sedikit, modal untuk beli ember sangat murah. Jadi saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu. Kemarin saya beli ember di Jalan Raya Bogor itu, alhamdulillah saya ketemu di satu ruko. Satu embernya itu harganya 55.000, terus ini nego bisa jadi 50.000 juga. Tergantung Bapak Ibu nego yang seharga ember dengan kapasitas 80 liter, 50 ribuan. Selanjutnya karena kita tidak usah membeli aqua gelas ya, cukup aqua gelas atau aqua botol yang ada di rumah itu kita potong-potong. Kalau aqua botol kita potong bagi dua, kalau aqua gelas tinggal kita bolong-bolongin aja. Selanjutnya kita butuh kawat Bapak Ibu. Kawat itu Bapak Ibu silakan ke toko bangunan. Di toko bangunan sudah ada kawat untuk pengikat itu
6 meter itu harganya 10.000. Selanjutnya arang, udah itu doang peralatan yang kita butuhkan selain dari bibit ikan. Nah selanjutnya alat dan bahan tadi itu sangat gampang ditemukan gitu kan di alat yang kita temukan bisa kita temukan di toko sembako dan sebagainya, tukang sayur gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat alat bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama adalah ember, yang kedua adalah arang batok. Terus usahakan embernya semakin besar, ukuran ember semakin bagus ya Bapak Ibu ya, karena kapasitas ikan daya tampungnya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya gelas plastik, atau kalau nggak ada gelas plastik boleh, aqua botol boleh, tapi dibagi dua Bapak Ibu. Selanjutnya kawat, bibit kangkung ini yang biasa dilakukan oleh orang di dalam budidamber. Namun kemarin saya karena terinspirasi melihat hidroponik Pak Anto di SMA, jadi saya mencoba juga untuk menerapkan budidamber ini dengan tanaman-tanaman yang Pak Anto tanam di hidroponik di SMA, seperti kayak cabai, kayak kacang panjang, kayak tomat. Ternyata setelah saya tanam dan alhamdulillah hidup semua Bapak Ibu. Jadi tidak cuma kangkung yang bisa kita tanam, banyak hal. Selanjutnya solder. Solder ini kita gunakan untuk membolongi gelas plastik ataupun aqua botol yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Jadi kalau nggak punya solder Bapak Ibu, paku dipanasin, ditancapin ke aqua botol atau ke gelas plastik yang sudah Bapak Ibu siapkan boleh. Selanjutnya tang itu digunakan untuk memotong kawat tadi sesuai dengan ukurannya. Lanjut dulu Panto. Ini adalah alat-alat yang Bapak Ibu butuhkan. Ini contohnya pengaplikasian dari budidamber itu sendiri. Untuk perawatan akan saya jelaskan lebih lanjut secara live kepada Bapak Ibu. Apakah yang bisa diaplikasikan itu hanya ikan lele? Tidak Bapak Ibu. Ternyata ikan nila juga bisa kita aplikasikan. Tapi daya tampungnya tentu berbeda dengan lele. Kalau lele 1 liter air itu bisa ditampung 1 ikan. Artinya kalau 80 liter itu maksimalnya boleh 60 bibit ikan. Tapi untuk nila itu dikurangin setengahnya, 30 bibit ikan. Karena nila kebutuhan oksigennya lebih tinggi dibandingkan lele Bapak Ibu setelah dari literasi yang saya baca. Ini pengaplikasiannya. Lanjut Panto. Nah, untuk caranya akan saya jelaskan secara live biar lebih jelas. Ini contoh dari pengaplikasian media tanamnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal potong aqua botol atau aqua gelas. Di bawah dasarnya itu dibolongin, selanjutnya di atasnya dibolongin 2 untuk masukin kawatnya. Untuk kawat itu digunakan untuk menggantungkan aqua gelas ataupun aqua botol ke ember yang sudah Bapak Ibu siapkan. Selanjutnya arang itu digunakan untuk media tanamnya Bapak Ibu, agar tanaman itu tidak, pada saat ada angin dia tidak goyang sehingga akarnya tidak putus atau sebagainya. Yang kedua, arang itu juga bermanfaat untuk menyerap nutrisi-nutrisi dari fases ikan atau kotoran ikan yang ada di dalam ember itu sendiri. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang menjadi nutrisi sumber makanan bagi tanaman yang akan kita tanam di dalam budidamber itu adalah kotoran ikan tadi. Maka untuk menyerap nutrisi itu digunakan medianya arang. Lanjut Panto. Nah, ini hitung-hitungan yang saya temukan dari yang saya baca juga Bapak Ibu untuk pembesaran budidamber itu sendiri. Tadi yang saya jelaskan kesimpulannya Bapak Ibu, bibit yang kita butuhkan 60 ekor sampai 100 ekor, tapi saya lebih menyarankan 60 ekor untuk kapasitas ember 80 liter. Selanjutnya, ukuran konsumsinya, sejauh ini saya udah 2 bulan ya Bapak Ibu, 2 bulan, belum nyampe 2 bulan ya, 1 bulan, 1 bulanan saya budidaya ikan. Alhamdulillah ikannya bervariatif, ada yang 2,5 jari, ada yang 2 jari, ada yang beberapa ekor yang udah 3 jari. Itu saya beli pertama kali pakannya itu cuma 2 kilo, pelet khusus buat ikan, tapi usahakan peletnya yang kecil. Kalau bisa pelet yang tipe 99 itu bagus kandungan proteinnya, sehingga perkembangan ikan akan lebih cepat besarnya. Itu saran saya kepada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk pakan sih nggak sampai kita panen selama 2 bulan itu tidak membutuhkan banyak pakan gitu Bapak Ibu. Saya 4 ember itu yang pakan yang saya beli itu 2 kilo dan alhamdulillah sampai sekarang belum habis, baru 1 bulan belum habis.
Alhamdulillah, berarti untuk pakan nggak usah dikhawatirkan. Harga pakan 1 kilonya sekitar 13.000, ada juga yang 10.000. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu beli pelet yang 99 namanya. Itu bagus untuk lele, pengembangan bibit lele. Cari pelet yang kecil, jangan yang ukuran besar. Karena kalau peletnya besar, dikhawatirkan lelenya karena bibit lele masih kecil, jadi otomatis pencernaan lele itu akan terhambat. Jadi akan menyebabkan ikan pertumbuhan tidak bagus. Lanjut dulu, Panto. Ini contohnya Bapak Ibu, pengaplikasiannya. Lanjut, Panto. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara live kepada Bapak Ibu. Terima kasih Panto sudah menampilkan PowerPoint-nya. Ini Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin ini usia kangkungnya udah berapa hari ya Bapak Ibu? 3 hari kurang lebih, 4 hari dari setelah saya panen. Ini embernya. Ini lagi proses belajar juga Bapak Ibu. Saya ingin berbagi, tapi saya lagi belajar juga. Saya lagi mencoba mengembangkan 4 ember, karena saya juga menanam berbagai tanaman di sini. Nah, yang pertama media yang harus kita siapkan, saya ulang lagi, ember. Yang kedua, tadi aqua botol. Kalau nggak ada aqua botol, aqua gelas boleh. Selanjutnya kawat. Ukuran kawatnya segini Bapak Ibu ya. Ukuran kawat yang kecil yang gampang dibentuk kayak gini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal potong-potong sekitar 20 atau 30 cm kawatnya tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan aqua botol, bagi 2 aqua botolnya hingga menjadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silakan bolongi bagian bawahnya. Bagian bawah ini Bapak Ibu bolongin. Tujuannya ya agar air dalam ember itu bisa masuk ke dalam ini. Kemudian usahakan lebih banyak ya Bapak Ibu bolongannya. Kemudian di atasnya untuk memasukkan kawat tadi. Nah, jadi ini saya bolongin juga. Di bagian ini dibolongin untuk masukin kawat tadi. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini seperti ini. Ini hasil setelah Bapak Ibu aplikasikan antara kawat, terus aqua gelas atau aqua botol. Kemudian di dalamnya dimasukkan arang. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Setelah Bapak Ibu siapkan bahannya semua, sudah dibeli embernya, medianya sudah disiapkan, Bapak Ibu, saya sarankan agar tingkat harapan hidup ikan itu tinggi. Pada saat Bapak Ibu beli ember, usahakan air yang Bapak Ibu gunakan itu diendapkan dulu selama paling lama 3 hari. 1 hari sih nggak masalah. 1 hari, kemarin saya aplikasinya 1 hari karena nggak sabar ya Bapak Ibu, saya 1 hari saya cemplungin aja ikannya, nggak apa-apa sih alhamdulillah. Yang mati cuma berapa ekor. Jadi saya sarankan Bapak Ibu endapkan airnya 3 atau 2 hari boleh. Nah, air apa aja boleh, mau air PDAM boleh atau air sumur boleh Bapak Ibu gunakan. Kemudian setelah Bapak Ibu endapkan, Bapak Ibu silakan masukin aqua seperti ini ke dalamnya, cemplungin. Nah, bagaimana cara masukinnya? Masukinnya ya usahakan jangan sampai Bapak Ibu batang kangkungnya itu terendam air, karena dia akan menyebabkan kangkungnya busuk. Karena yang kita gunakan adalah sisa kangkung yang Bapak Ibu beli di tukang sayur. Jadi setelah Bapak Ibu beli kangkung di tukang sayur, potong di sayur, nah akarnya tinggal Bapak Ibu cemplungin. Tapi usahakan yang dicemplungin ke dalam air, yang terendam oleh air adalah akarnya aja. Jangan batangnya, kalau batangnya pasti akan mati. Contoh, ini ada berapa yang mati nih? Ini mati gara-gara batangnya terendam sama saya, jadi mati dia. Tapi setelah saya amatin, ternyata yang hidup tuh hanya yang terendam adalah yang akarnya aja. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu endapkan airnya, dikhawatirkan karena bibit yang kita beli itu membawa penyakit, karena kita beli bibitnya banyak ya Bapak Ibu ya, tidak cuma dari 1 sumber, saya juga beli berapa sumber. Jadi, saya sarankan Bapak Ibu pada saat beli bibit, Bapak Ibu selektif dulu bibitnya yang bagus apa enggak. Cari kalau ada bercak-bercak putih berarti itu bibitnya terserang jamur. Jadi nggak usah dibeli. Cari yang benar-benar geraknya agresif, bagus. Jangan ada yang terkena jamur. Setelah Bapak Ibu beli, kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam ember.
bibit yang sudah Bapak Ibu beli tadi jangan langsung dimasukin ke sini, tapi masukin dulu ke media yang lain, ke ember yang sudah ditampung airnya. Nah, tujuannya apa? Untuk menseleksi mana ikan yang bagus, mana yang enggak gitu loh. Bibit yang bagus, mana yang enggak. Kemudian setelah Bapak Ibu masukin, sebelum Bapak Ibu masukin ke dalam ember untuk seleksi ini, usahakan ember yang Bapak Ibu gunakan untuk menseleksi bibit ikan tadi itu dikasih garam dulu. Kasih garam dapur, garam halus kalau bisa, garam halus yang satu bungkus itu setengahnya aja masukin. Itu tujuannya apa? Ternyata garam itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang dibawa oleh ikan tadi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu masukin. Nah, andai kualitas air yang Bapak Ibu gunakan bagus, berarti tidak membutuhkan perawatan yang lain lagi. Tapi andai kata Bapak Ibu amatin sehari atau 2 hari, andai ada ikan yang ngambang ke permukaan itu maksudnya dia cenderung di permukaan sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini alhamdulillah ya, ikannya pada di bawah semua, berarti ikannya sehat. Tapi kalau ada yang kayak menggantung gitu loh, menggantung ke permukaan, berarti itu sudah dipastikan bibit lele yang Bapak Ibu beli itu sedang terkena penyakit. Nah, bagaimana cara untuk menghindari kematian ikan? Bapak Ibu tinggal mengambil tadi yang saya bilang, daun pepaya. Daun pepaya itu kemarin saya gunakan satu ember ini, saya ambil 3 lembar daun pepaya, kemudian saya blender, boleh diulek juga, kemudian diperas, ambil yang remasannya aja, air remasannya, kemudian cemplungin ke sini. Nah, ternyata air remasan pepaya itu gunanya adalah untuk menghasilkan lumut-lumut di dalam ember ini Bapak Ibu. Jadi kalau embernya ada lumutnya itu justru bagus gitu. Itu tujuannya. Kalau nggak ada yang mati, ikan Bapak Ibu nggak ada yang menggantung, nggak usah kasih daun pepaya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang terkena hama, ada yang sakit, maka perawatannya adalah pakai daun pepaya tadi. Sama garamnya ditaburin juga ke dalam ember, boleh. Itu untuk membunuh bakteri-bakteri dalam ikan. Nah, yang tidak kalah lebih penting, takutnya pada saat Bapak Ibu aplikasikan di rumah, pada saat Bapak Ibu masukin ikan ke dalam ember, itu biasanya 1 hari atau 2 hari, usahakan ya ember itu ditutup dulu, jangan dimasukin dulu kangkungnya. Masukin ikan dulu, setelah itu 1 hari 2 hari, ikan itu butuh beradaptasi Bapak Ibu, maka biasanya kalau ikan itu tidak mampu beradaptasi, dia akan loncat-loncat, takut keluar dari ember, maka usahakan tutup dulu embernya 1 hari atau 2 hari setelah Bapak Ibu menaburkan benih ikan ke dalam ember tersebut. Setelah ikannya mampu beradaptasi, boleh Bapak Ibu buka. Oh ya, menutupnya jangan terlalu rapat ya Ibu. Usahakan menutupnya ada celah untuk udara bisa masuk ke dalam ember itu sendiri. Kemudian setelah ikan mampu beradaptasi, boleh Bapak Ibu bercocok tanam, boleh kangkung. Kemarin saya mencoba, karena lihat panto, kemarin saya ke sekolah minggu lalu, saya lihat panto ada cabai, saya coba tanam cabai, ternyata mau hidup. Saya tanam tomat juga mau hidup, seledri hidup, kacang panjang hidup. Nah, saya lagi mencoba menaburkan bibit cabai sama tomat sebanyak mungkin untuk bisa diaplikasikan ke ember itu sendiri. Nah, selanjutnya agar lebih efisien, perawatannya bagaimana Pak? Perawatannya adalah setelah Bapak Ibu taburkan ikan ke dalam ember, caranya sekali seminggu Bapak Ibu wajib menguras air di dalam ember itu 1/3 dari kapasitas ember itu sendiri. Misalkan kalau kan ini 80 liter ya Bapak Ibu ya, saya cuma menggenang airnya segini, berarti kurang lebih 60-70 liter. Saya genangin embernya. Kemudian seminggu sekali Bapak Ibu kurangin airnya segini, 1/3 dari daya tampung ember tadi, segininya. Nah, tujuan untuk apa? Agar tidak ada endapan fases ikan di dasar ember. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu ambil selang, bikin selang, cemplungin. Nah, yang Bapak Ibu cemplungin itu adalah bagian dasar, masukin selang ke bawah. Nah, kemudian pada saat air itu dikuras, usahakan kepala selang ini sampai ke dasar ember ini untuk menyerap sisa-sisa sisa-sisa kotoran ikan tadi Bapak Ibu. Nah, itu cara perawatan. Nah, kemudian setelah 1 bulan Bapak Ibu beli, Bapak Ibu rawat ikan di dalam ember, tentu ikan itu ada yang besar, ada yang kecil Bapak Ibu. Nah, disarankan setelah 1 bulan, karena lele ini
termasuk karnivora ya, dia suka makan temen. Takutnya ada yang gede dia makan yang kecil, maka Bapak Ibu disarankan selama 1 bulan setelah ada ikan yang gede ada yang kecil. Nah pisahkan Bapak Ibu seleksi, ikan yang gede cemplungin dengan yang gede, yang kecil dengan yang kecil sesuai dengan ukuran ikan itu sendiri. Nah itu untuk perawatannya. Nah bagaimana kira-kira berapa lama Pak saya bisa memelihara ikan dalam ember itu sampai bisa panen? Paling lama untuk seukuran lele di pecel lele itu 2 bulan Bapak Ibu, 2 bulan sampai 2,5 bulan. Kalau Bapak Ibu ingin menginginkan ikan lebih besar ya tinggal diperpanjang aja masa pemeliharaannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, insya Allah selagi saya bisa jawab saya akan berbagi. Pak Anto, saya kembalikan Pak Anto. Oke, Pak Nanda, terima kasih penjelasan sangat lengkap sekali. Nah, rupanya sekali lagi kita kedatangan 23 ini pengunjung sangat menarik ya. Jadi kegiatan ini sangat ditunggu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Nanda. Setidaknya saya catat ada 6 ya. Dari Bu Dwi, Bu Yuna, Pak Andang, Bu Yuna, Pak Diki dan Bu Mary ya. Saya bacakan satu persatu. Sebelumnya dari Bu Dwi, makanan lelenya itu apa saja Pak ya, sekalian 2 Pak ya, dan media kangkung hanya arang saja Kak. Nah itu Pak mau dijawab dulu. Jadi ada 2, makanan lelenya apa sama media kangkung apakah hanya arang. Terima kasih Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Anto. Bapak Ibu, untuk pakan tadi saya bilang usahakan Bapak Ibu, ini pakan udah mau habis ya Bapak Ibu ya, usahakan beli pakannya. Tadi saya sarankan kalau nggak tipe 99, kalau nggak 87 kalau nggak salah saya ya. Di toko tukang jual pakan burung itu ada orang jual peletnya. Nah ini peletnya ukuran usahakan yang kecil, jangan yang besar. Khawatir kalau besar, bibir lele itu kan dia masih kecil ya, usus dan sebagainya. Takutnya pecah katanya ususnya lele itu sendiri. Maka pilih pakan yang kecil yang sesuai, yang bisa disesuaikan dengan bibir lele. Nah, kalau lele udah besar, boleh Bapak Ibu kasih pakan yang lebih besar. Itu untuk pakannya. Apalagi pakannya selain dari itu. Bapak Ibu, saya juga masukin ini ya Bapak Ibu ya. Ini kayak daun. Ini juga dimakan sama dia. Ini saya nanam ubi di pinggir ini. Daun ubi, kalau saya masukin daun boleh. Kalau enggak, kangkung ini bagi yang panjang pendek. Kalau terlalu panjang, potong, masuk sini juga bisa. Kalau enggak, Bapak Ibu beli ayam. Untuk lele itu sendiri, karena dia karnivora, dia makan daging juga. Kalau ada sisa-sisa usus ayam, susu ikan, habis cuci ikan, cuci ayam, ya udah cemplungin aja sisa-sisa itu akan lebih cepat besarnya Bapak Ibu. Itu untuk pakan. Yang kedua, tadi pertanyaan apa Panto? Yang kedua Panto? Itu media kangkung sama apakah hanya arang? Sekaligus nih Pak, apakah cabai juga arang juga Pak? Kalau cabai? Oke, kalau untuk media Bapak Ibu, kalau untuk kangkung cukup arang aja Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tomat, untuk cabai, khawatir itunya busuk. Tapi kalau saya lihat dari Panto ya di hidroponik, sistem aquaponik hampir sama dengan aquaponik. Sebenarnya budidaya ember ini adalah aquaponik. Ya nggak masalah Bapak Ibu kalau cuma pakai arang. Tapi saya sarankan kasih tanah sedikit agar akar itu tidak langsung masuk ke dalam air sehingga dikhawatirkan akarnya jadi busuk. Tapi realitanya Bapak Ibu saya lihat di hidroponiknya Panto nggak ada yang busuk ya Panto ya. Alhamdulillah nggak ada yang busuk. Atau Bapak Ibu boleh beli bibitnya styrofoam atau apa sih Panto? Yang di Rockwool Pak. Ini yang kayak gini. Yang kayak gini Bapak Ibu. Ini boleh kalau mau beli, tapi kalau nggak beli itu nggak apa-apa, pakai tanah aja, pakai tanah sama arang nggak apa-apa. Saya yang aplikasikan tanah ini kayak ini ya Bapak Ibu, pare. Kemarin mertua saya masak pare, terus ada tampang pare, alhamdulillah saya taburin ke sini, hidup dia, tumbuh. Terus kacang panjang, ya ini cuma sisa-sisaan doang, sisa-sisa dapur gitu kan. Cabai juga saya nggak beli bibit cabai, saya cabai-cabai yang udah busuk di kulkas, saya jemur, saya taburin, habis itu saya pindah ke sini, ternyata dia bisa hidup. Kacang panjang juga Bapak Ibu. Ya mungkin itu aja sih medianya, nggak ada yang khusus gitu perlakuannya. Baik Pak Nanda, ini ada lagi Pak Nanda, ada pertanyaan dari Pak Andang. Wah beli embernya di mana Pak? Kok bisa murah? Itu satu. Yang kedua dari Bu Yuna lagi, untuk mengasih makanan ikan itu
berapa hari sekali dan berapa banyak Pak? Oke, makasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, beli embernya di mana Pak? Kok bisa murah gitu? Saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu, kalau saya beli di apa namanya, terminal bus ya, Jati Jajar ya kalau nggak salah saya. Nah itu tuh di sana ada sebelah kanan itu toko kayak pecah belah ini. Dia jual 55.000, ada yang 50.000 gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya beli 4, alhamdulillah dia diskon gitu. Jadi kalau saya total ya sekitar 55 ribuan satu Bapak Ibu. Jadi lebih murah gitu. Kalau beli satu-satu ya pasti akan dimahalin ya. Tergantung Bapak Ibu nego sih kalau untuk harga ember. Kalau Bapak Ibu susah menemukan ember yang lebih murah ya boleh kontak saya, boleh ntar saya cariin kalau saya ada waktu. Selanjutnya apalagi Panto cara ngasih makan. Iya, berapa Untuk hari sekali? metode ngasih makan Bapak Ibu, caranya cukup Bapak Ibu boleh menggunakan metode 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Tapi karena kita orang kerja ya Bapak Ibu ya, saya menerapkan 2 kali sehari. 2 kali sehari, caranya pagi sama sore. Caranya jangan sampai pakan itu mengambang di air. Misalkan Bapak ngasih nih, Bapak Ibu ngasih, kemudian udah dimakan sama ikan, kemudian Bapak Ibu kasih lagi, sedangkan ikannya sudah tidak respon untuk makan. Nah itu akan menyebabkan pakan-pakan ini akan mengambang di permukaan air. Nah kalau itu yang terjadi, otomatis itu akan menghasilkan jamur, kualitas air akan berkurang Bapak Ibu. Nah, maka caranya adalah Bapak Ibu kasih makan dikit-dikit. Sampai ini tadi saya habis kasih makan ya. Nah kalau udah habis baru ditambah lagi gitu. Tapi kalau bisa yang pertama itu taburnya merata Bapak Ibu. Jadi jangan kebanyakan. Nah kalau ini langsung habis kan. Kalau udah habis baru kasih lagi Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu langsung nyemplungin satu genggam kayak gini. Kemudian ikannya setelah kenyang dia nggak respon. Nah itu akan menyebabkan ada sisa-sisa makanan di permukaan ini. Itu akan menimbulkan jamur dan menyebabkan ikan itu tidak sehat Bapak Ibu. Nah itu metodenya untuk pemberian pakan. Cukup 2 kali sehari Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan respon ikan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah untuk pemberian pakan itu kasih pakan, selagi ikannya respon kasih pakan. Tapi kalau udah nggak respon nggak usah dikasih pakannya. Itu aja sih Bapak Ibu. Tapi yang perlu Bapak Ibu tekankan adalah seminggu atau 2 minggu setelah bibit ditabur itu kan masih kecil ya Bapak Ibu ya. Usahakan kasih pakannya dikit-dikit aja Bapak Ibu. Khawatirkan kalau terlalu kenyang ikannya karena bibit lele itunya kecil, kalau terlalu kenyang otomatis ikan itu bisa mati Bapak Ibu karena takutnya ususnya pecah dan sebagainya. Kalau saya sempat diskusi juga sama yang jual bibit gitu. Ya, Pandang mau nitip Pak nanti Pak katanya. Atau embernya ya. Oke, ada lagi Pak, ini banyak banget yang nanya ya Pak ya. Oke, dua ini dari Pak Diki. Pak Diki ini menanya berapa kali dalam sebulan atau seminggu air diganti? Yang pertama Pak. Yang kedua, apakah ada pengaruh pH air terhadap perkembangan ikan? Nah, ini karena sejalan juga dari Bu Riza ini, tujuan air didiamkan itu untuk ikan yang agar bisa beradaptasi ya Pak ya. Oke, silakan Pak Nanda. Oke, yang pertama tujuan kita mengendapkan air itu karena khawatir ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan air air sumur bor gitu misalkan, sumur bor nggak ditampung di spiteng misalnya, terus langsung cemplung ke ember, terus langsung dimasukin ikannya. Biasanya kualitas kandungan oksigen dalam air itu biasanya kalau udah diambil dari sumur bor itu kandungannya sedikit, kualitas kandungan oksigen dalam air. Maka diharapkan untuk mengendapkan air itu sendiri ya tujuannya biar suplai asupan oksigennya lebih banyak. Itu yang saya baca ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, yang fungsi mengendapkan air dalam ember itu ya untuk menetralisir hama-hama yang ada dalam dalam air itu sendiri Bapak Ibu. Yang kedua untuk menumbuhkan lumut juga Bapak Ibu. Maka tadi air yang bagus adalah air kalau bisa di dalam untuk dipelihara ikan itu adalah yang udah mulai ada tumbuh lumut-lumutnya. Kayak tadi yang saya bilang Bapak Ibu, ini udah ada lumutnya Bapak ya. Kalau Bapak Ibu kalau saya pegang ini kayak licin embernya. Jadi udah ada lumut yang tumbuh di sini. Jadi ikannya sehat gitu. Jadi nggak ngambang, nggak menggantung di permukaan. Nah,
Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi, Panto? Berapa kali dalam sebulan atau seminggu air diganti, Pak? Oke. Tadi saya sarankan tadi untuk mengganti air Bapak Ibu, sekali seminggu kita kurangin kan 80 liter kalau penuh ya Bapak Ibu ya, kapasitasnya 80 liter untuk penuh airnya. Tapi yang saya isi cuma di batas ini doang Bapak Ibu, di batas ini nih. Ini kan ada batasnya, di batas ini aja yang saya isi. Berarti kurang lebih kalau di sini 80 liter, berarti kurang lebih di sini cuma 60 atau 70 liter. 60 literan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara ngurasnya? Sekali seminggu Bapak Ibu kurangi sepertiga, berarti sampai sini tuh kurang airnya. Dia dikira-kira aja Bapak Ibu. Pokoknya sekali seminggu, kalau airnya sudah kuning banget, ini kayak gini udah mulai harus dikuras ya Bapak Ibu. Mungkin besok saya akan kuras ini. Kalau udah mulai kuning, airnya udah kotor, itu Bapak kuras. Sarannya itu ada sekali seminggu Bapak Ibu kuras sepertiga. Nah kemudian sekali sebulan Bapak Ibu pada saat Ya, halo. sebentar. Ya, sebentar Bapak Anto. Oke. Sekali sebulan pada saat Bapak Ibu selektif ikan yang besar sama ikan kecil ya kalau usahakan airnya diganti Bapak Ibu. Tetapi sebelum mengganti air keseluruhan, Bapak Ibu udah sediain air tampungan dulu gitu. Biar airnya itu bagus kualitasnya. Nah, tetapi sih saya dari buku yang saya baca dari YouTube juga saya pelajari, alhamdulillah sih kalau kualitas airnya, kalau lelenya nggak ada yang sakit, nggak mesti dikuras semuanya airnya Bapak Ibu, cukup setengahnya aja, kalau nggak sepertiga tadi sekali seminggu nggak apa-apa, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ada ikan yang mati, ada yang berjamur ikannya, maka disarankan untuk membuang semua airnya, kemudian Bapak Ibu bersihkan ember itu dengan deterjen atau yang sebagainya, kemudian dikeringkan lagi, terus isi air lagi, terus cemplungin garam, tadi garam dapur yang yang garam dapur yang halus itu, kasih setengahnya untuk satu ember, kemudian kasih perasan daun pepaya. Nah itu doang cara perawatannya biar ikannya tetap sehat. Tapi kalau udah kayak gini sih perawatannya tinggal ngasih makan ikan doang sih Bapak Ibu kalau udah kayak gini. Jadi kalau udah nggak ngambang, jadi ikannya alhamdulillah sehat-sehat gitu. Jadi kalau ikannya sehat tuh respon makannya cepat Bapak Ibu. Nah ini kayak gini. Jadi kalau respon ikannya lahap makannya insya Allah ikannya sehat dan nggak ada jamur. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Pak Anto? Oke, terima kasih. Ini ada lagi Pak, banyak sekali nih, luar biasa. Oke, ini dari Bu Mary lagi nih. Ikan bisa diganti ikan emas atau mujair nggak Pak? Ini yang satu. Yang terus dari Pak Imam nih, satu ember 80 liter itu untuk berapa ikan Pak idealnya Pak? Oke. Untuk Bu Mary, selain dari ikan lele, ikan emas atau ikan nila gimana? Saya tidak menyarankan untuk memelihara ikan emas karena ikan emas itu butuh filter, kecuali Bapak Ibu kasih filter embernya gitu. Tapi kalau budidaya ember itu sendiri kan secara umum nggak pakai filter ya Bapak Ibu. Maka yang disarankan ikannya adalah lele, kalau nggak nila gitu. Tapi kapasitas ikannya ukuran 80 liter tadi itu maksimal 70 sampai 60 bibit ikan. Tapi saya menyarankan 60. Tapi jangan juga terlalu kepadatan ikan terlalu rendah Bapak Ibu. Itu akan menyebabkan ikan itu geraknya nggak aktif. Kalau gerak ikan yang nggak aktif, biasanya ikannya lebih gampang mati juga. Jadi idealnya yang saya baca itu Bapak Ibu 80 liter ember 80 liter itu kita menabur benih sebanyak 60 bibit ikan Bapak Ibu. Oke. Baik, Pak Nanda. Ada lagi nih Pak Nanda. Terima kasih. Ini dari Bu Yuna, tapi kayaknya ini sudah kejawab ya. Setelah dikuras airnya yang dimasukkan tuh air endapan atau langsung dari keran gitu langsung gitu ya. Tadi sudah kejawab. Yang ini dari Pak Saudin, bagaimana mengurangi efek bau air Pak dari ternak lele? Oke, sekaligus jawabannya Bapak Ibu ya. Tadi kan tujuannya kita menguras air sepertiga sekali seminggu itu adalah biar mengurangi bau. Yang kedua agar ikan itu airnya tidak terlalu kental Bapak Ibu, karena kalau terlalu lama
dikhawatirkan airnya itu bisa kental karena sisa pakan tadi itu. Kalau ada gelembung-gelembung itu biasanya ikannya akan sakit dan mati, Bapak Ibu. Maka dianjurkan untuk menguras sekali seminggu sepertiga dari ember, yaitu untuk menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat, Bapak Ibu. Nah, kalau saya sih Bapak Ibu, kalau sepertiga yang Bapak Ibu kuras airnya, berarti air sebelumnya masih ada sisanya. Bapak Ibu nggak mesti ambil air yang dari tampungan, langsung dari keran aja juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Langsung dari keran. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil air tanah, air dari bor, itu saya sarankan diendapin dulu. Karena kalau kandungan oksigennya rendah itu Bapak Ibu. Tapi kalau PDAM sih saya langsung masukin ke ember aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Alhamdulillah sih nggak ada problem gitu. Ikannya alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke. Ada lagi Pak? Terima kasih. Satu lagi nih Pak. Itu berarti lele itu, ini dari Bu Yuna ya, lele itu hewan yang bisa hidup di air kotor ya. Aman kita makan nggak Pak? Aman apa Pak? Aman untuk kita konsumsi nggak? Karena kan lele itu hidupnya bisa hidup di air kotor gitu. Sejauh ini lele dikonsumsi aman-aman aja Bapak Ibu, nggak ada laporan bahwa habis makan lele orang keracunan makanan, nggak ada, alhamdulillah aman Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu tadi saya tekankan agar semua yang kita lakukan itu tidak mubazir, tidak percuma. Saya juga biasanya Bapak Ibu biar kalau Bapak Ibu habis nguras sepertiga air tadi tuh kalau bisa tampung ke ember yang lain. Nah, kemudian air itu bisa Bapak Ibu ambil untuk menyiram tanaman-tanaman yang Bapak Ibu tanam kayak gini. Tanaman ini bisa saya siram cabai, pare ini saya lagi berusaha nanam pare, ternyata bibit pare yang dari dapur juga bisa tumbuh ternyata dan bagus juga perkembangannya. Jadi nggak percuma Bapak Ibu, terong dikasih air kotoran ikan lele subur banget Bapak Ibu. Nih baru pendek udah mulai berbunga Bapak Ibu. Ada lagi Panto? Oke, baik Kak. Namanya udah sangat banyak sekali. Saya mengingatkan kembali, presensi sudah di-share di kolom chat. Dimohon Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi yang ada. Oke, masih ada waktu 2 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini Pak Imam melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Nanda. Setelah 1 bulan ikan tumbuh dewasa atau membesar, dari 60 bibit ikan awal akan dipisahkan atau tetap di dalam ember semula Pak Nanda? Oh, kalau sekali sebulan kan kita wajib mengecek ukuran ikan ya Bapak ya, Bapak Ibu. Kalau bisa lele yang sudah besar digabungkan dengan lele-lele yang udah besar juga Bapak Ibu. Jadi jangan sekali sebulan itu kan ada yang gede ada yang kecil Bapak Ibu. Nah takutnya yang kecil itu dimakan sama yang gede gitu. Jadi kalau ikannya sama-sama gede dia nggak akan kanibal. Tapi kalau biasanya ada yang kecil, biasanya dikanibalin sama lele yang besar Bapak Ibu. Maka kita sekali sebulan wajib cek. Kalau yang ada yang gede, ada yang kecil, yang kecil-kecil itu dipisahin dengan yang udah gede-gede Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata dari yang saya baca tadi Bapak Ibu, ternyata manfaat dari daun pepaya tadi itu ternyata selain dari menimbulkan lumut di dalam air, selain dari meningkatkan kualitas air, ternyata daun pepaya itu menyebabkan lele itu tidak stres dan tidak kanibal Bapak Ibu. Ternyata cara agar lele itu tidak kanibal ya pakai daun pepaya tadi. Yang saya baca itu Bapak Ibu. Biasanya kalau ada kanibalnya, biasanya pada saat Bapak Ibu nguras air, biasanya ada sisa tulang-tulang di bawahnya ya. Berarti ada lele yang kanibal berarti. Maka kasih daun pepaya, remasan daun pepaya. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu nguras air, ya aman-aman aja, cuma kotoran ikan aja yang Bapak Ibu temukan, berarti ikannya masih sehat aja, nggak ada yang mati, nggak ada yang kanibal Bapak Ibu gitu. Oke, begitu ya. Baik, Pak Nanda, nampaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 2.14 dan di sini sudah terjawab semua insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Nanti mungkin bisa, kalaupun ingin bertanya lagi bisa langsung ke Pak Nanda. Oke, mungkin sebelum saya tutup, Pak Nanda, saya ulangi lagi kepada Bapak Ibu semuanya, diharap untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Di situ silakan Bapak Ibu mengisi. Nah,
Sebelum ditutup, Pak Nanda silakan. Mungkin Pak Nanda ingin menutup close statement. Silakan Pak Nanda. Oke, terima kasih banyak Pak Anto. Untuk Bapak Ibu, di tengah wabah corona ini kita banyak waktu di rumah, di sela-sela kita di luar jam mengajar kita bisa aplikasikan waktu kita untuk menyibukkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi di tengah bulan Ramadan seperti ini. Semoga apa yang saya bagikan Bapak Ibu, saya juga dalam proses belajar. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa aplikasikan di rumah kita masing-masing dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya sebagai pemberi materi, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih banyak kepada tim sukses Pak Andra, Pak Anto, yang sudah membantu dalam menyiapkan segala sesuatunya, dan Bu Mary, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini pada siang hari ini. Itu aja Pak Anto. Baik, terima kasih Pak Nanda. Rupanya pembicaraan kita sudah cukup ini ya, cukup banyak ya, ilmu yang bisa kita dapat, mudah-mudahan bisa kita terapkan di rumah. Mungkin tak perlu saya harus simpulkan karena secara umum sudah kesimpulan dari Pak Nanda tadi, tapi intinya bahwa Budi Damber ini salah satu dari cara bercocok tanam yang luar biasa. Ini bisa disebut sebagai cocok tanam organik ya, karena tidak ada unsur-unsur kimia di sini, semua serba organik. Jadi saya yakin inilah satu bentuk budidaya yang baik untuk kesehatan ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saudin, Pak Sukardi, Bu Yayu, dan banyak sekali di sini Bu Mary dan lain sebagainya. Ada 22 peserta yang hadir hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan sekali lagi terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andra. Monggo Pak Andra, silakan. Terima kasih Pak Anto. Kayaknya udah semua disampaikan. Ya, mungkin dari saya juga cukup, Pak Anto. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua sudah mengikuti presentasi yang dibawakan. Semoga bisa memberi manfaat pada kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live, mungkin Bu Mary ada yang ingin disampaikan atau mungkin Pak Kardi yang ingin disampaikan, monggo silakan. Terima kasih Pak Anto, keren buat tim hari ini. Insya Allah akan menjadi sesuatu di penghujung minggu kita belajar. Sepertinya akan banyak yang praktek ya Pak. Jadi sampai nanti Lebaran mudah-mudahan bisa panen nih kayaknya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini adalah kelompok terakhir pada kegiatan VCTDD. Alhamdulillah Pak Kardi juga udah bisa bergabung nih, tapi sebagai kegiatan penanda closing kegiatan dari VCTDD, maka kami minta Pak Syahudin dari tadi yang sudah mengikuti untuk memberikan sepatah dua kata untuk menutup kegiatan VCTDD kita kali ini. Kepada Pak Syahudin kami persilahkan. Karena Bu Irma hari ini juga nggak bisa bergabung ya. Silakan Pak Syahudin, apakah bisa mendengar suaranya? Halo? Ini dari tadi Pak Syahudin, ini ya Pak, Iya. ada kendala suara. Audio kayak, ya. Ya. Halo Pak Syahudin. Baik, Pak Anto, kalau Pak Syahudin nggak bisa, mungkin Pak Kardi mau ke monitor. Oh bisa, oke. Silakan Pak Syahudin untuk menutup kegiatan VCTDD kita kali ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mary, Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kegiatan VCT Dian Didaktika sudah berlangsung dengan baik setelah sekian lama rangkaian kegiatannya dilaksanakan, dan
Alhamdulillah ini adalah merupakan satu bentuk pembelajaran yang betul-betul real dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi unsur kreativitas, unsur belajar, unsur kerjasama tidak lepas di sana. Jadi ini adalah merupakan salah satu momen yang menurut saya sangat berharga sekali dan merupakan satu pengalaman yang tidak bisa disampaikan melalui kata-kata. Karena memang ini adalah sebuah pembelajaran yang real, yang betul-betul langsung Bapak Ibu alami. Bagaimana cara mengkoordinir sebuah acara. Di sana juga ada unsur kreativitas dari Bapak dan Ibu guru, juga unsur pembelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan VCT di Dian Didaktika yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik, memberikan banyak ilmu, manfaat kepada Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan, dan juga kami mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semuanya yang sudah belajar menjadi presenter yang baik, yang mencoba untuk menjadi host terbaik dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas bantuan kerjasama teman-teman VCT semuanya, baik itu Bu Mary, Pak Anto, kemudian Bu Irma, dan rekan-rekan di SMA Dian Didaktika, serta di SMP, dan TK KDTK-nya. Mudah-mudahan sekali lagi untuk VCT tahap berikutnya, dari rekan-rekan kita bisa banyak bergabung, sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang insya Allah sangat bermanfaat di dunia atau di lapangan yang selama ini kita geluti, yaitu di lapangan dunia pendidikan. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam suasana apapun kepada anak-anak kita semuanya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan semuanya. Kegiatan ini sudah berlangsung dengan baik dan sangat-sangat keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahudin, Bapak Ibu semua. Kami atas nama berlima juga, seperti yang disampaikan Pak Sahudin tadi, kami juga sebetulnya mengucapkan terima kasih karena rangkaian kegiatan VCT DD adalah merupakan dalam rangka kegiatan diseminasi tugas kami dalam melengkapi keikutsertaan kita pada kegiatan virtual koordinator training di Jawa Barat. Dan alhamdulillah kami berlima ya Pak Anto sudah menyelesaikan semuanya, tinggal menunggu hasil lulus atau tidak lulus saja. Mudah-mudahan hasilnya kita mendapatkan hasil yang baik Bapak Ibu. Nah mungkin dengan sedikit sharing dengan Bapak Ibu bisa menjadi pemantik semangat seperti yang Pak Saudin sampaikan, dan memang sangat membantu tugas kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut nanti tahun depan mungkin masih ada ya, jadi masih bisa untuk join dengan kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua. Kami berlima, atas nama berlima, Bu Irma, mohon maaf nggak bisa hadir. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga kita sama-sama dapat mengaplikasikannya, dan insya Allah dari yayasan nanti akan ada sertifikat untuk Bapak Ibu peserta VCT DD kali ini. Begitu ya Pak Saudin, Pak Anto ya. Iya, jadi nanti sertifikatnya juga nanti kita akan share secara virtual aja di grup kita ya, mudah-mudahan segera sebelum tahun ajaran berakhir. Itu saja dari saya, terima kasih, semangat mengaplikasikan semuanya. Jangan lupa grup mungkin tidak usah kita bubarkan ya, kita bisa tetap sharing-sharing di sana. Ya, demikian Panto dari saya juga minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kardi barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya. Pak Kardi. Halo. Assalamualaikum Pak Kardi. Pak Kardi apakah monitor? Jangan-jangan kayaknya Pak Kardi lagi join dua meeting kayaknya Pak Anto. Ada kok Pak Kardi ada. Silakan Pak Kardi, monggo. Oh, masih di mute Pak. Mohon maaf. Ya, dah. Oke. Baik, Oke, silakan Pak. Pak. Dah. Ya benar seperti Bu Mary ini saya dua nih, satu
laptop, satunya Luar biasa. Silakan Pak. Eh, halo Pak Kardi, mohon maaf, di saya nggak terdengar. Suaranya nggak kedengeran? Tadi sudah? Mohon maaf Pak Kardi, suaranya nampaknya tak terdengar nih. Iya. Oke. Gimana, Pak? Aja, Pak Anto. Ya, Suaranya udah dengar ya? udah kedengeran. Nah, tadi belum, boleh diulang lagi Pak Kardi, mohon maaf. Iya. Tadi terputus ya. Oke. Nggak terdengar lagi Pak Kardi. Gelombang nggak suaranya? Kayaknya gelombang lagi. Iya, masih ada gangguan ya. Nampaknya headsetnya Pak Kardi. Kalau gini kedengaran ya, Pak? Nah, kalau itu kedengeran Pak. Saya harus, Oh ya, harus udah gini aja ya. Iya Pak Kardi, monggo silakan. Pertama, terima kasih nih Pak Anto, Bu Mary, Bu Irma, dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi kegiatan VCT ini, diseminasi. Manfaatnya banyak sekali untuk teman-teman yang lain, termasuk juga saya. Ya. Meskipun ini sebuah tugas, tapi tugasnya manfaat untuk yang lain juga. Yang kedua, untuk teman-teman guru yang sudah mengikuti dari awal, kalau nggak salah dari bulan Maret ya, 23 Maret dan seterusnya. Ini satu membuktikan lagi kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman yang terus memaksa kita nyaman atau tidak nyaman, kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Salah satunya adalah kita harus dekat dengan teknologi, makin akrab dengan teknologi terkini yang mungkin juga nanti tahun depan sudah berkembang lagi, ada hal yang baru, tetapi yang penting kita segera mengadaptasi diri dengan cara ya itu tadi disrupsi ya, agak lebih semangat gitu ya, mendobrak diri untuk cepat beradaptasi dengan hal-hal yang terbaru. Karena mau tidak mau namanya guru dituntut untuk selalu tampil menguasai berbagai hal apapun yang membuat anak-anak tertarik dengan pembelajaran kita. Itu jadi selamat pada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal. Mudah-mudahan tidak bosan, habis ini malah tambah semangat untuk mencari lagi dan mencari, gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk timnya Pak Anto, Bu Mary, Bu Irma, nanti hasilnya juga bagus di tingkat provinsi dan langsung levelnya naik ke instruktur gitu ya. Amin, amin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Bu Mary ya. Kita sudah dapat ilmu dari Pak Nanda tadi dan rangkaian acara juga sudah ditutup. Saya pikir kan ini juga sudah jam 2 lebih 15. Monggo dipersilakan kalau memang mau live, silakan. Saya sekali lagi terima kasih, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Anto, makasih kelompok hari ini. Selamat ya. Oke, nanti tunggu videonya, nanti saya